Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Apa kabar nih? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat ya. Halo semuanya, senang banget bisa ketemu kalian di acara kita hari ini. Pastinya bakal seru banget karena banyak hal keren dan menarik yang sudah kami siapin buat kalian. Betul banget. Sebelum kita lanjut, kenalin diri dulu Mas Iza. Boleh Aku Aisyah. nemenin kalian semua sebagai MC sekaligus speaker juga nih. Oke, jadi topik kita kali ini itu menarik banget teman-teman. Tentang the digital revolution in supply chain, insight, solution, and case studies. Jadi bakalan nambah wawasan kalian semua. Dan nggak cuma itu, ada lagi hal menarik lainnya, yaitu nggak tanggung-tanggung, kami bawain 6 pemateri buat kalian semua. Semua materi ini sudah bersertifikat SAPC 600, jadi nggak perlu diraguin lagi sih pengetahuan dari pemateri kita kali ini. Oke, jadi siapa aja sih sisa materi kita, Za? Oke, kita langsung aja kenalin pemateri-pemateri kita. Oke, jadi ada Natasha, Lalu ada Farhan, ada Sandrina, dan juga ada Mufi, lalu ada aku sendiri, Ananda Najita Isa. dan aku sendiri ada Ilza. Oke, mungkin banyak banget kan pematerinya. Betul banget. Jadi jangan lupa dulu nih teman-teman buat siapin minumnya ya, karena kita bakalan lama nih kayaknya, Za. Jadi yang suka teh bisa dibikin dulu tehnya. Yang suka kopi mungkin bisa di GoFood dulu kopinya. Bener banget, Sa. Tapi kalau yang nggak ada budget buat beli kopinya gimana tuh, Sya? Nah, ini nih, ini kesempatan bagus buat kalian. Jadi nanti kita bakalan bagi-bagi hadiah buat beberapa penanya terbaik dan juga juara games yang bakal kita adain nanti. Wah, asik banget tuh. Kalau gitu teman-teman, mesti siapin catatan dan simak materinya baik-baik. Biar teman-teman bisa bertanya dan menangin gamesnya. Oke, mungkin sekarang kita langsung aja ya, kita masuk ke sesi pembawaan materi. Untuk pemateri, Oke, berikut ini adalah gambaran dasar mengenai SAP, yang merupakan singkatan dari System Application and Product. SAP pertama kali dikembangkan pada tahun 1972 oleh 5 mantan karyawan IBM di Jerman. Tujuannya adalah untuk membantu organisasi mengintegrasikan data dan operasional mereka ke dalam satu platform yang terpusat. Dengan SAP, perusahaan dapat menciptakan kolaborasi antar departemen yang lebih efisien serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang lebih baik. Next. Selanjutnya kita lihat modul-modul utama yang ditawarkan oleh SAP yang sangat relevan dengan berbagai fungsi bisnis. Yang pertama ada SAP SD, Sales and Distribution. Modul ini mendukung proses penjualan dan distribusi. Lalu ada SAP MM, Material Management. Modul ini mengelola material dan inventaris. Lalu ada SAP Production Planning. Modul ini merencanakan proses produksi. Lalu ada SAP WM, Warehouse Management. Modul ini mengelola pergudangan secara efisien. Dan yang terakhir adalah SAP Vigo, Finance and Control. Modul ini mengelola keuangan dan pengendalian biaya. Relevansi SAP dalam dunia bisnis. SAP membantu bisnis dalam meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, dan mempercepat proses operasional. Lalu yang kedua ada perusahaan dapat memanfaatkan data secara real-time untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Next. Di sini ada evolusi versi SAP dari tahun ke tahun. Yang pertama, SAP R1 adalah versi pertama dari perangkat lunak SAP yang diperkenalkan pada tahun 1972. SAP R1 menggunakan arsitektur single tier yang berarti semua fungsionalitas dijalankan dalam satu lapisan atau sistem yang sama. Lalu yang kedua, pada tahun 1979, SAP meluncurkan SAP
R2 yang menjadi versi lebih canggih dibandingkan dengan R1. SAP R2 menggunakan arsitektur two-tier di mana ada pemisah antara presentation layer dan application layer. Lalu yang ketiga SAP R3 yang diperkenalkan pada tahun 1992. Salah satu versi paling terkenal dan bersejarah, sistem ini menggunakan arsitektur three-tier yang memisahkan 3 lapisan utama. Yang pertama, presentation layer, kedua application layer, dan yang ketiga database layer. Lalu ada SAP ECC, diluncurkan pada tahun 2004 sebagai penerus dari SAP R3. ECC merupakan bagian dari SAP Business Suite yang menawarkan fleksibilitas lebih tinggi. Dan yang terakhir ada SAP S4 HANA adalah generasi terbaru dari SAP yang diperkenalkan pada tahun 2015. Salah satu inovasi utama dalam S4 HANA adalah penggunaan teknologi ini in-memory computing yang memungkinkan pemrosesan data jauh lebih cepat dibandingkan arsitektur tradisional. Oke, selanjutnya akan membahas Introduction to Supply Chain Management atau SCM. Apa sih SCM itu? SCM ini merupakan pendekatan strategis yang memungkinkan perusahaan untuk mengelola dan mengkoordinasikan proses pasokan. Jadi mudahnya ini cara perusahaan dalam mengatur proses dari awal hingga akhir untuk membuat dan mengirimkan produk kepada pelanggan. Oke, jadi di sini tuh ada komponen utama dari SCM, ada perencanaan di mana perusahaan ini membuat rencana untuk memastikan semua yang dibutuhkan dalam pembuatan produk ini tersedia tepat waktu dan juga dengan biaya yang efisien. Selanjutnya ada sumber. Di sini perusahaan memilih dan bekerja sama dengan pemasok untuk mendapatkan bahan baku yang diperlukan. Selanjutnya ada produksi, merupakan tahap di mana ketika bahan baku diubah menjadi produk jadi. Lalu ada pengiriman, deliver, jadi produk yang sudah jadi dikirimkan kepada pelanggan. Yang terakhir ada pengembalian atau return, jadi produk yang tidak sesuai atau yang rusak itu perusahaan akan mengelola proses pengembalian kepada customernya. Next. Selanjutnya SAP Role in SCM. Untuk modul yang mendukung SCM ini ada SAP APO, Advanced Planning and Optimization, lalu ada SAP FEM, Extended Warehouse Management, dan juga SAP TM atau Transportation Management. Dari APO sendiri ini merupakan modul yang membantu untuk perusahaan dalam merencanakan dan mengoptimalkan proses produksi. Lalu untuk extended warehouse, karena namanya juga warehouse, dia ini membantu dalam pengelolaan gudang, memastikan barang tersimpan dengan baik dan juga tepat waktu. Lalu ada transportation, yang dimana ini transport, jadi transportasi produknya itu diatur di sini, dari gudang ke pelanggan, memastikan pengirimannya yang efisien dan juga tepat waktu. Lalu ada keuntungan dari penggunaan SAP dalam SCM. Yang pertama ada efisiensi operasional, lalu ada visibilitas dan pelacakan real time, juga ada integrasi data, dan analisis dan pengambilan keputusan berbasis dengan data. Oke, pada saat ini kita akan membahas tentang SCM 600 atau SAP SD, yaitu salah satu modul penting dalam sistem SAP yang dirancang untuk mengelola proses penjualan dan distribusi dalam perusahaan. Modul ini sangat penting karena modul ini memastikan proses distribusi itu berjalan lancar dan terintegrasi dengan berbagai fungsi bisnis lainnya. Nah, di modul ini tuh kita ada 3 proses utama seperti yang terlihat pada gambar, yaitu ada pre-sales, order processing, dan billing. Nah, salah satu keunggulan utama dari SAP SD ini adalah kemampuannya untuk terintegrasi dengan modul lainnya, yaitu terintegrasi dengan modul MM atau Material Management, di mana untuk memastikan ketersediaan stok barang yang akan dijual. Nah, nanti CSD ini mengecek ketersediaan stok di MM saat pesanan dibuat. Nah, jika stoknya kosong, MM ini memicu pengadaan barang. Modul lainnya
itu ada production planning atau PP untuk mendukung proses manufaktur jika pesanan memerlukan produksi tambahan. Dan yang terakhir ada modul financial accounting atau FI untuk pencatatan transaksi keuangan seperti hutang dan piutang. Next. Nah, pre-sales. Pre-sale ini merupakan fase awal di mana perusahaan berinteraksi dengan pelanggan untuk memahami kebutuhan mereka, memberikan konsultasi, dan membangun kepercayaan. Nah, tujuan utama dari pre-sale ini untuk mempersiapkan langkah-langkah penjual berikutnya. Nah, jadi proses ini dimulai dengan kontak awal di antara pelanggan dan perusahaan. Kontak ini bisa berupa telepon, email, atau kunjungan fisik yang bertujuan untuk mencari tahu kebutuhan pelanggan. Nah, selanjutnya pelanggan mengajukan permintaan resmi berupa inquiry untuk mengetahui informasi detail. Nah, isinya tuh kayak harga produk, waktu pengiriman, dan kuantitas barang yang tersedia. Nah, berdasarkan permintaan tadi, perusahaan itu membuat dokumen quotation yang memberikan rincian seperti penawaran harga, syarat dan ketentuan, dan jangka waktu berlaku atau masa penawaran. Jadi nanti tuh pelanggannya itu dapat menerima atau menolak penawaran ini. Nah, jika disetujui sama pelanggan penawaran tersebut, maka perusahaan dan pelanggan membuat kontrak atau scheduling agreement. Nah, dokumen itu menjadi dasar transaksi penjualan ke depannya. Boleh di next? Selanjutnya ada order processing. Di fase ini tuh berfokus pada pemrosesan pesanan yang telah disepakati. Ini tuh mencakup pembuatan dokumen sales order yang menjadi dasar untuk pengambilan barang dan pengiriman. Nah, jadi setelah kontrak atau quotation itu disetujui, dokumen sales itu dibuat. Sales order ini dibuat. Sales order ini berisi detail pesanan seperti produk, kuantitas, harga, dan tanggal pengiriman. Nah, dokumen ini jadi dasar juga untuk proses berikutnya. Dari sales order tadi dibuat dokumen delivery untuk memulai proses persiapan barang. Nah, sistem ini memeriksa ketersediaan stok dan memastikan barang siap untuk dikirim. Jika stoknya tidak mencukupi, sistem akan mengirim informasi kepada modul material management atau production planning. Nah, habis itu transfer order transfer order dibuat untuk memindahkan barang dari lokasi penyimpanan atau gudang ke area pengiriman. Dokumen ini tuh memastikan barangnya itu siap untuk dikemas atau dikirim. Selain itu, setelah barang dipindahkan, proses good issue ini dilakukan untuk mencatat barang resmi keluar dari gudang. Pada tahap ini tuh stok akan diperbaharui atau berkurang dan dokumen akuntansi itu dibuat untuk mencatat nilai barang yang keluar. Nah, proses good issue ini menandai bahwa barang tersebut telah siap untuk diangkut. Selanjutnya, barang yang telah dikeluarkan akan diproses untuk pengiriman. Jadi dibuat dokumen shipment untuk melacak pengangkutan barang ke pelanggan. Informasinya itu ada rute transportasi, waktu pengiriman, dan metode pengiriman. Selanjutnya biaya pengirimannya itu dihitung dan dicatat di shipment cost. Jika pengirimannya menggunakan pihak tiga, nanti tuh informasi biaya ini diteruskan ke modul account payable untuk mencatat hutangnya. Boleh di next. Nah, pada tahap billing ini, perusahaan itu membuat billing dokumen untuk mencatat detail transaksi, termasuk jumlah pembayaran, biaya pengiriman, dan informasi terkait akuntansi. Nanti setelah barang dikirim, dokumen billing ini dibuat berdasarkan sales order dan dokumen pengiriman atau delivery tadi. Nah, billing ini ada mencakup rincian pembayaran tuh kayak ada harga barang, biaya pengiriman, dan total tagihan yang harus dibayar pelanggan. Jadi dokumen ini menjadi dasar pencatatan atas piutang usaha di akuntansi. Jadi alur keseluruhan di SAP SCM SD ini diawali dari pre-sales yang memulai dengan komunikasi pelanggan untuk menghasilkan quotation dan query, dilanjut dengan order processing. Setelah pelanggan menerima quotation, pesanan itu dibuat dan barang disiapkan lalu dikirimkan ke pelanggan. Setelah udah dikirim ke pelanggan, ada fase billing. Itu fase setelah pengiriman itu selesai dan perusahaan mencatat faktur dan melakukan proses penagihan. Oke, selanjutnya
yaitu detail order processing. Yang pertama itu sales order, yang dimana sales order ini yaitu dokumen utama yang mencatat pesanan pelanggan, termasuk detail barang atau jasa yang dipesan, jumlah harga, dan jadwal pengiriman. Lalu yang kedua ada good issue, yang dimana proses ini memastikan stok berkurang sesuai pesanan dan inventory diperbarui secara real time. Lalu yang ketiga ada delivery and shipment, yang dimana itu mengatur logistik pengiriman barang ke pelanggan, termasuk rute pengiriman dan metode transportasi. Lalu yang keempat ada billing, yaitu pembuatan dokumen tagihan untuk pelanggan berdasarkan data yang dihasilkan dari tahapan sebelumnya. Next. Lalu ada manfaat SAP Sales Distribution untuk bisnis. Yang pertama ada otomatisasi proses penjualan. Lalu yang kedua ada akurasi data. Yang ketiga ada efisiensi operasional. Dan keempat transparansi dalam proses. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada transformation digital dalam SCM atau dalam poster sudah dilihat ini adalah pembahasan yang ketiga yaitu digital approach in supply chain management. Jadi apa sih transformation digital dalam SCM? Oke, jadi transformasi digital dalam SCM adalah tentang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, keberlanjutan, dan inovasi rantai pasok. Nah, hal ini tuh selaras dengan tren industri 4.0 yang luas dan juga revolusi digital. Nah, di sini teknologi digital saya cetak tebal karena memang di situ ada kata kuncinya, di mana secara sederhana transformasi digital adalah bagaimana cara suatu individu atau suatu organisasi untuk memanfaatkan teknologi-teknologi digital dalam supply chain management. Gitu, teman-teman. Jadi kuncinya dari pemanfaatan teknologi digital. Nah, selanjutnya teknologi digital itu apa aja? Jadi di sini ada beberapa teknologi digital yang sudah saya catat, yaitu pertama ada IoT atau Internet of Things, ada ML atau Machine Learning, ada Robotics, ada Blockchain, dan ada AI atau Artificial Intelligence. Nah, teknologi-teknologi digital tersebut dalam SAP pun sudah ada, yang mana itu diadaptasi dalam sebuah SAP. Yang pertama ada SAP IoT, yaitu SAP Internet of Things. Sesuai dengan namanya, SAP Internet of Things ini digunakan untuk menyambungkan antara aplikasi SAP dengan perangkat-perangkat IoT atau Internet of Things yang sudah existing atau sudah ada di pasaran. Contohnya mungkin ketika ada termostat, jadi nanti termostat itu bisa disambungkan dengan aplikasi SAP dengan menggunakan SAP IoT, sehingga nanti si suhu dalam suatu ruangan itu yang diatur oleh termostat itu bisa diatur dari SAP. Seperti itu. Selanjutnya ada SAP AI Core, yaitu digunakan untuk membangun, melatih, dan mengembangkan sebuah AI. Jadi di sini SAP AI Core ini benar-benar kayak kita mau bikin AI di dalam SAP yang digunakan dalam SAP itu bisa digunakan dalam SAP AI Core. Seperti itu. Selanjutnya ada SAP Extended Warehouse Management. SAP Extended Warehouse Management digunakan untuk mengotomatisasi segala proses bisnis yang ada dalam gudang atau warehouse. Seperti itu. Contohnya ketika ada barang masuk, ketika ada barang keluar, ketika kita perlu mengambil barang, ketika kita melakukan pemeliharaan barang, itu semuanya bisa diotomatisasi secara otomatis tentunya oleh SAP Extended Warehouse Management. Seperti itu. Kemudian ada SAP Blockchain Business Services. Sesuai dengan namanya yaitu blockchain, di mana SAP blockchain ini fungsinya sama dengan blockchain pada umumnya, yaitu untuk menyimpan data secara aman dan transparan. Karena sesuai dengan namanya blockchain, di mana chain itu berarti kan rantai kan. Nah, jadi data-data dalam blockchain itu akan saling terikat satu sama lain. Gitu. Terakhir ada SAP AI Business Services. Mungkin ada yang tanya apa sih bedanya SAP AI Core dengan SAP AI Business Services. Bedanya adalah kalau SAP AI Core itu adalah fungsi dalam SAP untuk membuat atau membangun AI. Sementara SAP AI Business Services adalah hasil jadinya atau produk akhir dari SAP AI Core seperti itu. Jadi SAP AI Business ini adalah sebuah AI yang sudah jadi, sudah siap pakai, yang digunakan untuk mengatasi dalam proses-proses di khusus dalam pelayanan bisnis. Seperti itu, teman-teman. Nah, semua teknologi-teknologi SAP itu biasanya dia memiliki apa ya?
paket tersendiri dalam dalam paketnya, dan jadi nanti ketika perusahaan akan menggunakan teknologi-teknologi tersebut, perusahaan mesti membeli atau langganan paket yang lain seperti itu. Oke, selanjutnya adalah contoh pemanfaatan teknologi-teknologi tersebut di dalam SAP. Pertama ada otomatisasi proses HR dengan analisis resume. Jadi di sini ketika suatu perusahaan melakukan ini, yaitu otomatisasi proses HR dengan analisis resume dengan menggunakan dua teknologi SAP, yaitu SAP AI Core dan SAP SuccessFactors. Jadi sedikit for your information, SAP SuccessFactors itu adalah SAP HR gitu. Jadi bagi teman-teman yang udah tahu atau udah pernah nyoba modul SAP HR, di mana SAP HR ini tampilannya paling beda dengan modul-modul SAP yang lain, entah itu modul pembelian, penjualan, dan produksi dan lain-lain, itu SAP HR beda sendiri. Itu karena dalam sejarahnya waktu SAP ini pertama kali dibangun, SAP ini untuk modul HR-nya itu membeli dari pihak ketiga seperti itu, sehingga tampilannya akan beda itu. Oleh karena itu, semakin dengan berkembangnya SAP ini, SAP membuat modul HR-nya sendiri yang dinamakan SAP SuccessFactors seperti itu. Jadi nanti dalam proyek ini, misal otomatisasi proses HR dengan Access Resume, jadi menggunakan dua teknologi. Pertama, SAP AI Core digunakan untuk jadi ketika ada pelamar yang melamar ke suatu perusahaan, kan banyak resume. Nah, SAP AI Core ini dia akan mendeteksi resume-resume itu dan memindahkan ke dalam suatu bentuk yang bisa dia teliti seperti itu. Selanjutnya dia akan menggunakan data-data dari SAP SuccessFactors, yaitu semacam kayak kriteria-kriteria atau kriteria yang bisa dijadikan penilaian atau dasar penilaian untuk menilai resume-resume yang telah mereka terima. Itu. Jadi nanti setelah mendapatkan data dari SAP SuccessFactors dan juga menganalisis atau mengambil data-data dari resume yang diterima oleh perusahaan, SAP AI Core akan melakukan analisis data-data tersebut, membandingkannya, dan kemudian akan memberikan rekomendasi kepada mungkin divisi HR, kira-kira pelamar mana aja yang layak untuk dipertahankan ke proses seleksi selanjutnya, dan pelamar mana aja yang mungkin uh, lebih baik tidak dilanjutkan ke proses selanjutnya atau gugur seperti itu. Selanjutnya ada pengelolaan gudang dengan robot otomatis. Dengan teknologi SAP itu kan adalah SAP Extended Warehouse Management. Tadi saya sudah jelaskan bahwa SAP Extended Warehouse Management atau EWM itu mengotomatisasi seluruh proses bisnis yang ada di warehouse atau gudang. Nah, jadi nanti dalam proyek ini SAP Extended Warehouse Management nanti dia akan berfungsi sebagai otaknya ya. Nanti yang akan bergeraknya itu kita bisa memanfaatkan dengan robotik. Jadi nanti bisa dibilang jika suatu perusahaan menerapkan SAP Extended Warehouse Management ini, bisa dibilang itu akan sangat minimalisasi adanya keterlibatan pekerja manusia di dalam pengelolaan gudang tersebut, sehingga nanti yang akan bekerja di situ adalah robot dan yang akan bertindak sebagai otaknya adalah SAP Extended Warehouse Management seperti itu. Selanjutnya ada keamanan data dalam rantai pasok dengan menggunakan teknologi SAP Blockchain Business Services. Sesuai dengan namanya sudah jelas ya, di mana blockchain itu memang berguna untuk menyimpan data secara aman dan transparan. Sehingga jika SAP menggunakan blockchain dalam sistemnya, dia akan membuat data ini sangat aman dalam data dalam entah itu rantai pasok, pembelian, dan lain-lain. Seperti itu. Terakhir, ada analitik sentimen pelanggan untuk pemasaran. Sini menggunakan dua teknologi SAP, yaitu SAP AI Business Services dan SAP Marketing Cloud. Oke, jadi di sini proyek ini jika dilaksanakan suatu perusahaan, maka itu akan sangat membantu dalam divisi marketing. Jadi misal ketika kita memberi satu barang secara online, entah itu di toko oranye atau toko hijau, teman-teman ngerti lah ya maksudnya. Oke, jadi biasanya kan teman-teman setelah melakukan check out, sudah menerima barang, teman-teman kan biasanya akan diminta untuk memberikan review atau ulasan. Nah, jadi jika misal toko oranye, misal kita ibarat toko oren, dia menggunakan SAP dan dia menggunakan teknologi SAP AI Business Services dan SAP Marketing Cloud. Jadi ketika teman-teman memberikan ulasan setelah teman-teman melakukan check out dan menerima barang, semua ulasan-ulasan tersebut akan dianalisis oleh SAP AI Business Services.
nanti SAP Business Services itu akan memberikan hasil analisisnya kepada modul SAP Marketing Cloud. Nah, SAP Marketing Cloud ini nanti akan memberikan kayak rekomendasi marketing yang lebih sesuai atau yang mungkin rekomendasi marketing yang lebih cocok untuk digunakan oleh perusahaan toko online tersebut. Seperti itu. Oke. Oke, selanjutnya ada advantages atau manfaat-manfaat pada digital SCM. Pada manfaat digital SCM ini menawarkan banyak keuntungan dalam meningkatkan efisiensi operasional dan keberlanjutan di berbagai industri. Dengan memanfaatkan teknologi canggih, organisasi dapat mengoptimalkan proses DSCM atau digital SCM untuk mencapai kinerja yang lebih baik dan biaya yang lebih efisien. Next. Lalu ada manfaat digital SCM ini, yaitu ada peningkatan efisiensi dan produktivitas melalui proses yang terintegrasi di mana digital SCM ini mengotomatiskan pengadaan dan logistik, mempercepat waktu proses, dan meningkatkan alokasi sumber daya. Lalu pemantauan secara real-time, di mana teknologi seperti IoT memungkinkan pelacakan inventaris dan pengiriman secara langsung. Lalu ada permintaan yang akurat di mana alat digital mendukung perencanaan permintaan yang lebih baik, mengoptimalkan produksi dan manajemen inventaris, serta keberlanjutan dan pengurangan biaya untuk mengurangi dampak lingkungan, di mana rantai pasok ini digital membantu mengurangi limbah dan konsumsi energi serta penghematan biaya, di mana biaya operasional secara signifikan. Lalu ada keunggulan kompetitifnya, dengan adanya aktivitas lebih tinggi, ini dapat lebih cepat beradaptasi dengan perubahan pasar dan permintaan pelanggan. Lalu ada kolaborasi yang lebih baik, di mana komunikasi yang ditingkatkan antar pemangku kepentingan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Next. Kira-kira apa aja sih tantangan yang ada pada digital SCM ini? Next. Yaitu ada yang pertama, pada poin pertama ini masalah integrasi data. Kita menghadapi kesulitan dalam menyatukan data dari sistem lama ke sistem digital modern. Hal ini menyebabkan hambatan dalam menciptakan kerangka digital yang kohesif yang sangat dibutuhkan untuk mendukung efisiensi operasional. Lalu kekhawatiran poin kedua ini ada tentang risiko keamanan, di mana kekhawatiran keamanan siber, ketergantungan pada teknologi digital memang membawa risiko yang cukup besar terhadap keamanan data. Oleh karena itu, diperlukannya sistem perlindungan yang kuat untuk menjaga keamanan data secara optimal. Lalu poin terakhir ini adalah kendala finansial, di mana implementasi teknologi digital membutuhkan biaya yang cukup besar, terutama bagi UKM. Tantangan ini seringkali menjadi hambatan dalam mengoptimalkan supply chain management yang tentunya juga berdampak pada daya saing perusahaan. Next. Nah, future trends in digital SCM ini atau solusi untuk kedepannya, yang pertama itu ada peran big data dalam pengambilan keputusan, di mana big data memegang peran penting dalam mendukung pengambilan keputusan di rantai pasok. Perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, memperkirakan kebutuhan, dan membuat strategi yang lebih terukur. Lalu kedua ini ada penggunaan digital twin dalam perencanaan. Digital twin ini memungkinkan simulasi operasional dalam lingkungan virtual. Teknologi ini juga memungkinkan kita untuk menganalisis data, memprediksi masalah, dan juga meningkatkan efisiensi tanpa harus menguji langsung pada objek fisiknya. Proses ini tidak hanya akurat, tetapi juga secara real time. Dan yang terakhir ini ada perkembangan teknologi di masa depan, kayak IoT atau blockchain, menjadi pendorong utama transformasi rantai pasok di masa depan. Teknologi ini juga membantu meningkatkan operasional, memastikan keberlanjutan, dan memperkuat transparansi dalam pengelolaan rantai pasok. Oke, selanjutnya adalah sesi real case ya, di mana ini ada pembahasan keempat sesuai dengan jarkoman yang sudah kami bagikan. Itu kita ada 4 pembahasan. Pertama ada overview SAP dan SCM. Jadi teman-teman di awal kan saya sudah dijelasin nih apa itu SAP dan apa itu SCM secara umum. Selanjutnya teman-teman deep dive into SCM 600. Jadi setelah teman-teman mengetahui apa itu SCM secara umum, teman-teman menyelam sampai dalam terkait SCM 600, khusus SCM 600 ya, karena SCM ini sebenarnya banyak ya, ada SCM 600, SCM 500, ada juga SCM 300 gitu.
Nah, selanjutnya di pembahasan ketiga tadi teman-teman udah mendapatkan pembahasan terkait digital approach in supply chain management. Sorry, digital approach in supply chain management di mana sentuhan-sentuhan digital dalam supply chain management itu apa aja seperti itu. Jadi kayak tadi ya, pemanfaatan teknologi digital dan lain-lain kayak gitu. Di pembahasan terakhir ini itu akan ada sebuah request yaitu dari PT Lorena Group Tbk. Ini adalah sebuah PT yang atau sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 1970. Jadi udah lama banget, bisa dibilang kalau dihitung udah 54 tahun, teman-teman. 54 tahun kayaknya teman-teman di sini semua nggak mungkin ada yang sampai 54 tahun sih. Kayaknya di sini masih pada muda-muda semuanya. Nah, PT Lorena Group ini didirikan oleh Kolonel Purnawirawan JT Surbakti dan PT Lorena Group ini memiliki banyak banget nih di bidang bisnis. Pertama ada PT SLT, yaitu yang bergerak di bidang transportasi bus. Mungkin ada yang orang Jakarta atau Jabodetabek mungkin pernah menggunakan karena setahu saya pusatnya itu paling banyak busnya itu di daerah Jakarta dan lain-lain dan sekitarnya. Seperti itu. Kemudian ada LRT yaitu perhotelan dan properti. Kebetulan saya juga pernah mengunjungi hotelnya. Itu terletak di Bogor ya teman-teman. Itu ada sebuah hotel di situ dan hotelnya bagus banget. Itu adalah PT LRT, salah satu proses bisnis dari PT Lorena Group. Itu. Selanjutnya ada PT KSJ atau Kebun Kelapa Sawit. Jadi KSJ ini adalah kepanjangan itu Kebun Sungai Jernih ya teman-teman. Kebun Sungai Jernih itu adalah nama kebunnya, nama kebun kelapa sawit kayak gitu. Nah, selanjutnya terakhir ada Petaloin. Ini semacam SPBU di mana Petaloin ini akan menjual kayak SPBU minyak pertalit dan lain-lain kayak gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya bisnis proses kita akan deep dive atau secara khusus membahas terkait bisnis proses dari PT KSJ atau Kebun Sungai Jernih yang uh, berada di daerah Sumatera kalau saya tidak salah ya, karena saya belum pernah ke sana. Oke, jadi PT KSD ini dia bertugas untuk menjual kelapa sawit, teman-teman. Nah, di sini ada bisnis prosesnya itu pertama ketika PT KSD ini akan melakukan penjualan, karena kita membahas modul SM600, maka kita akan membahas modul penjualan, teman-teman. Jadi, ketika PT KSD ini mendapatkan orderan, nanti akan ada supir truk yang datang untuk mengambil kelapa sawitnya ke kebunnya atau kebun Sungai Jernih, kayak gitu. Ke dalam kebunnya, kemudian di dalam kebun nanti si truk itu pertama akan ditimbang dulu berat berat setimbang sebelum dimasukkan si kelapanya ya teman-teman. Nah, setelah ditimbang nanti si truk itu akan dimuatkan TBS atau tandan buah segar atau disebut juga tandan buah sawit. Jadi TBS ini adalah kelapa sawit ya teman-teman. Jadi nanti akan ada pemuat yang akan memuatkan TBS-nya ke dalam truk tersebut yang sudah ditimbang tadi sebelumnya. Nah, setelah itu truk nanti akan ditimbang untuk kedua kalinya, berguna untuk kita mengetahui nih kira-kira berat dari TBS-nya itu berapa yang dimuatkan ke dalam truk itu. Jadi nanti untuk menghitungnya sederhana, pasti teman-teman juga ngerti di mana eh, berat timbangan yang kedua yang udah berisi dengan TBS dikurangi dengan berat timbangan pertama yang truknya itu masih kosong, teman-teman. Seperti itu. Setelah itu nanti kerani timbang TBS atau kayak admin dalam kebun itu Krani itu dalam sebutan di kebunnya ya. Jadi di kebunnya itu biasanya adminnya itu sebut krani. Aku juga kurang tahu kenapa sebut krani, tapi penyebutannya seperti itu umumnya. Jadi krani timbang TBS nanti akan membuat dokumen penjualan berdasarkan tiket timbangan yang tadi sudah dilakukan. Jadi di mana dilakukan penimbangan dua kali yaitu saat truk kosong dan saat truk sudah diisi oleh TBS. Setelah itu admin akan melakukan splitting goods issue dan admin akan membuat dokumen billing. Nah, di sini kurang lebih ada 4 yang terlibat ya. Yang pertama ada krani timbang TBS, ada supir, ada pemuat, dan ada admin. Seperti itu, teman-teman. Nah, bisnis proses tersebut itu diadaptasi di dalam SAP sehingga semuanya bisa digunakan secara otomatis dalam SAP. Sederhananya saya rumuskan di sini ada 4 langkah utama. Pertama, kita membuat SO-nya dulu. Jadi kayak tadi, kalau untuk menimbang truk tentu tidak bisa digunakan oleh SAP ya. Jadi sudah truk yang ditimbang kan tahu nih dari timbangan beratnya berapa itu data-datanya semuanya dimasukkan ke dalam dokumen sales order atau SO di mana kita akan membuat dokumen penjualan. SO itu dokumen penjualan ya teman-teman.
Nah, setelah itu kita akan membuat outbound delivery. Outbound delivery ini semacam dokumen surat jalan pada supirnya agar dia bisa berjalan ke mengantarkan si tandan buah segar tersebut atau kelapa sawit tersebut. Kayak gitu. Selanjutnya ada good issue, di mana good issue ini jadi kalau outbound delivery itu dia truknya masih belum jalan nih teman-teman, dia masih masih berada di kebunnya kayak gitu, belum jalan. Setelah good issue baru si truknya itu akan berjalan mengantarkan kelapa sawit tersebut. Itu secara sistemnya seperti itu ya teman-teman. Terakhir adalah billing, yaitu billing adalah proses penagihan, di mana si perusahaan akan memberikan tagihan kepada customernya terkait kelapa sawit yang dia beli. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini mungkin jika teman-teman cuma saya menangkap dari yang saya bahas di sini mungkin kurang tergambar ya. Jadi kita di sini akan mencoba untuk melakukan prosesnya atau bisnis transaksinya secara langsung dalam SAP tentunya. Oke. Kita buka dulu SAP-nya di sini. Kita akan melakukan login, di mana saya ini sudah mendapatkan izin ya dari pihak terkaitnya untuk menggunakan ini. Kliennya 116 dan usernya ABAP 1. Ya, di mana ini juga memang yang pernah saya kerjakan dulu. Ini ada project yang pernah saya kerjakan di dalamnya. Hah? Oh, oke. Oh, ya, sorry ya. Ternyata saya belum share screen. Oke. Iya, nggak kelihatan. Share screen-nya salah. Mungkin saya langsung share screen, entire screen aja ya, biar lebih enak. Oke. Nah, jadi ini adalah tampilan SAP-nya sebelum saya login ya. Jadi saya ulangi lagi, saya sudah mendapatkan izin terkait penggunaan SAP ini, di mana ini SAP ini klien ini atau klien 116 ini digunakan oleh si Petrolina tadi, yaitu khususnya PT KSJ teman-teman. Oke, di sini saya coba login dulu. Oke. Eh, Nah, di sini kan saya sudah buat ya langkah-langkahnya. Pertama kita akan buat SO atau sales order, yaitu dokumen penjualan. Seperti itu. Dengan dokumen penjualan itu saya akan langsung aja menggunakan technical code, yaitu menggunakan PA01. Nah, di sini kita akan masuk order type. Order type-nya itu ZKSL. Nah, order type ini berguna untuk kayak semacam dalam sistem yaitu untuk membedakan penjualan-penjualannya. Misal kalau untuk kelapa sawit itu ZKSL, misal tadi untuk yang perhotelan itu mungkin ZKSH kayak gitu, teman-teman. Oke, jadi karena kita mencontohkan pada PT KSJ, di mana PT KSJ menjual kelapa sawit, kita menggunakan order type-nya ZKSL. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita enter. Nah, di sini ada suatu party dan ship to party, di mana suatu party adalah si kelapa sawit ini itu dijual ke siapa, seperti itu. Dan ship to party ini adalah si kelapa sawit ini dikirimkan ke siapa, gitu, teman-teman. Di sini dalam SAP dibedakan karena dalam beberapa case itu ada semacam yang belinya itu si A, tapi dikirimnya itu ke B. Contohnya kalau dalam real case sekarang yang mungkin teman-teman pernah alami itu adalah konsepnya dropshipper, di mana yang belinya itu dropshipper, tapi dikirim barangnya itu bukan ke si dropshippernya, tapi ke yang beli benerannya, kayak gitu teman-teman. Nah, karena di sini konsepnya bukan dropshipper, tapi benar-benar direct bisnis atau direct penjualan, maka di sini kita akan langsung memasukkan misal PKS kami, itu adalah kode customernya ya. Jadi kalau di SAP ini karena memang fieldnya itu jumlah maksimal kata itu terbatas ya, cuma sekian ini sudah tidak bisa saya masukkan karakter lagi, entah itu huruf, angka dan lain itu sudah tidak bisa. Jadi biasanya di sini menggunakan kode, pekodean seperti itu. Nah, tapi nanti setelah saya enter akan muncul nama PT-nya seperti itu. Nah, ini PT Kampar Alamas Inti ini nama PT beneran ya teman-teman, karena memang yang saya contohkan di sini adalah memang benar-benar real case sesuai dengan yang saya tuliskan dalam jarkoman yang teman-teman terima mungkin itu benar-benar real case. Jadi mungkin teman-teman bisa search juga di Google PT Kampar Alam Masinti, seharusnya ada kayak gitu. Nah, di sini di kolom material kita akan memasukkan bom. Ya, teman-teman nggak salah dengar, bom. Bom ini kepanjangannya Bill of Material. Jadi di sini Bill of Material itu TBS KSJL. Ini adalah kode yang sudah dibuat oleh saya waktu dulu mengerjakan proyek ini ya teman-teman. Setelah memasang bom, kita akan melakukan enter dan akan muncul
anak-anaknya di bawah-bawahnya. Jadi BOM ini bagi yang teman-teman belum tahu apa itu BOM atau Bill of Material, itu semacam kayak resip, resapi atau resep makanan misal teman-teman. Misal teman-teman Kamera dalam bocor contoh nyata anjing. ya, misal teman-teman di sininya itu BOM-nya itu misal kue. Jadi misal teman-teman mau bikin kue kayak gitu. Nanti setelah teman-teman misal di sini ketik kue seperti itu. Nanti di bawahnya akan muncul misal kayak tepung, telur, terus air, mentega dan lain-lain kayak gitu teman-teman. Nah, karena kita di sini konsepnya adalah penjualan kelapa sawit, maka di sini adalah jumlah timbangan-timbangannya kayak gitu. Karena kelapa sawit kan itu benar-benar udah apa ya, satuan yang paling kecil teman-teman. Kita nggak mungkin jual kayak kulitnya doang atau isinya doang, nggak mungkin. Kita di sini hitungnya dalam sebuah kelapa sawit. Nah, di sini yang bedakan adalah dengan timbangan-timbangannya seperti itu. Di mana tadi kita sudah melakukan timbangan, di mana tadi kan saya sudah ceritakan di mana dalam kebun ya, truk itu akan melakukan timbangan 2 kali, yaitu saat truk masih kosong dan saat truk dengan keadaan sudah diisi kelapa sawitnya gitu. Nah, di sini sesuai dengan description-nya, traktor kosong atau truk kosong, jadi di sini adalah berat di mana truk masih kosong. Nah, saya juga sudah meminta beberapa dokumen apa ya, dokumen timbangan langsung. Oh, ternyata KSI ini dari Pekanbaru Riau ya, teman-teman. Oke. Nah, di sini adalah dokumen langsung yang digunakan oleh pihak orang-orang kebun ya. Oke, kita gunakan yang mana ya? Hmm, oke, yang ini boleh sih. Kita gunakan yang ini. Oh iya, ini PT-nya AU tapi gak apa-apa. Kita ini untuk contoh aja. Kita supaya tadi kan kita pakai kami yaitu Kampar Alamas Inti, tapi di sini pakainya PT Anderson Unido tapi tidak apa-apa. Kita gunakan data-datanya aja yang benar ya teman-teman. Pertama kita akan masukkan brutonya. Bruto, bruto itu di sini. Tadi brutonya itu bernilai 11.570. 11.570. Di sini satuan juga udah kilogram ya. Ini UN itu unit of measure yaitu satuan ya teman-teman. 11.570. Kemudian sini ada taranya 7.370. 7.370. Kemudian ada neto satu. Neto satu ini di sini tentunya sesuai dengan namanya neto satu yaitu 4.200. Nah, kemudian untuk BBM Net ini waktu itu saya desain ini untuk menghitung di mana neto 2-nya. Neto 2 itu karena memang di apa ya, di print out-nya masih tulisan neto 2 ya, tapi dia itu berfungsi untuk menghitung BBM Net-nya. Seperti itu. Kita masukkan lagi 4.200 karena dia bernilai 4.200. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke bruto yang kedua. Di sini. Oke. Bentar. Oh, oke oke. Ini kebun ya. Oke, oke. Oh iya, sorry teman-teman. Saya kebalik ternyata. Ternyata harusnya saya ini tuh kan TBS KBN atau bisa dibilang kebun ya. Dimana kebun itu maksudnya yang ini. Ini adalah TBS PKS. Sorry, saya salah. Oke, kita masukkan ulang datanya. Brutonya 7.370. 7.370. Kemudian taranya 40-40. 40-40 dan BBM netnya itu 3.300 ya neto 2 dan neto satunya 3.300 sama 3.330 tepatnya. Oke, kita masukkan 3.330. Oke. Sini ada TBS PKS. TBS PKS itu yang ini ya. Di sini ada nama PKS-nya atau PKS itu pengumpul kelapa sawit, teman-teman, kepanjangannya. Atau pengepul. Ada pengepul, pengumpul itu artinya mirip, teman-teman. Di sini kita masukkan brutonya 11.570. 570. Kemudian untuk taranya itu 7.370. 7.370. Untuk netonya itu 4.200. Dan neto keduanya 4.200 juga. Neto. Nah, kemudian yang ketiga itu masukkan yang ini. Brutonya 4.060. 40-60 dan taranya juga 40-60. Seperti itu.
Nanti setelah ini biasanya ini kan yang mengerjakannya adalah admin ya teman-teman atau kerani di sebutan sananya akan melakukan enter agar si format order quantity ini akan tertulis dengan benar. Oke, sebentar sedang loading. Hmm. Oh, putus teman-teman. Oke, oke. Mungkin jaringannya nggak Karena stabil. terputus kita harus mengulang lagi. Sayangnya kayak gitu. Ya, mungkin saya ulang dengan sedikit lebih cepat ya teman-teman. Ya nggak apa-apa Oke, diulang aja. JPSL, putus PKS kami, JPS KSJL. Oke, oke, mungkin kita coba gunakan nomor dokumen yang berbeda. Mungkin PKS yang ini. Oke, dia 7.300, 7.200. Hmm, hmm, wait. Nah, eh, oh salah. 7.300, 7.200 itu brutonya. Kemudian untuk taranya itu 3610. Dan untuk netonya itu 3590. Dan untuk BBM-nya juga 3590. Dan untuk yang timbangan PKS-nya itu 11.750 untuk brutonya. Untuk netonya 4550. Antara dulu. 7.200. 7.200. Tuh. Kita langsung masuk ke dokumen yang ketiga, 3.700. Wah, 3.700 dan 3.700. Ini untuk netonya sebenarnya bisa dihitung otomatis teman-teman. Tinggal kita enter, dia akan menghitung secara otomatis. Dia melakukan pengurangan dari bruto dikurangi tara. Gitu. 1.550. Setelah ini, bagi teman-teman yang sudah sedikit mengerti SAP, kita akan masuk ke bagian header, bagian sales. Sini terkait person, di sini ada digunakan untuk masukkan nama supirnya. Jadi di mana tadi kan supir kan datang ke kebunnya, kita masukkan misalnya nama supirnya itu Supardi, misalnya ya. Kemudian area penjualannya itu misal kita di kebun Bangkinang, seperti itu. Nah, usage ini misal truknya pulang, kayak gitu. Nah, di order data ini kita harus masukkan PO number ini digunakan untuk memasukkan data dari nomor truk yang kita timbang tadi. Misal nomor truknya itu 8D1234, misal AU, kayak gitu. Dan ini adalah nomor tiket timbangannya. Kita mungkin masukkan data dummy aja, tiket timbangannya sekian. Nah, tiket timbangan ini kalau dalam konteks di kebun secara di sana dia akan tergenerate secara otomatis ya teman-teman. Ya gitu. Dan kita bisa back ke halaman. Hmm. Sekarang kita akan masuk ke level item ya, gitu. Jadi dalam konstruksinya dalam SAP itu ada header, ada item teman-teman. Header itu yang di bagian atas ini, yang tadi juga di sini saya masuk ke bagian header. Sekarang itu kita masuk di bagian item atau bawah-bawahnya, isian dari dalamnya kayak gitu. Nah di order data ini kita akan masuk ke bagian partners. Nah di sini itu adalah si nama pemuatnya. Nama pemuat tadi kan ketika truk sudah datang, kita akan memuatkan kelapa sawit atau masukkan kelapa sawit ke dalam truknya. Itu adalah ada orang yang memuatnya teman-teman. Kalau namanya itu Formantor, misal ada dua orang ya, dan namanya itu misal Andi, dan gitu. Kita enter seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke item 18. Mungkin ada yang bertanya kenapa item 17 dan kenapa item 18. Ini adalah hasil dari diskusi kami dari tim project dengan tim pemilik ownernya atau tim dari PT KSD-nya. Di mana kami setelah mendesain dan memutuskan untuk masukkan item 17 dan item 18. Seperti itu teman-teman. Ini adalah harga TBS atau harga satuan dari kelapa sawitnya. Misal kita masukkan 1.900. Kayak gitu.
Oke, terus ya ada satu lagi yang bisa dimasukkan, Boost Transaction tab-nya, misalnya kita masukkan K aja, itu kontanan. Jadi nanti ketika yang memuat itu kan kita mesti bayar nih, itu dibayar secara kontanan, kayak gitu teman-teman. Kemudian kita melakukan save. Nah, ini kita sudah berhasil, ini adalah 60.283, ini adalah nomor dari sales order. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian outbound delivery. Gitu teman-teman. Oke, nah untuk membuat outbound delivery, saya udah men-setting di SAP-nya yang digunakan secara langsung oleh kebunnya, yaitu kita harus mengupload tiket timbangan yang asli terlebih dahulu. Jadi selain masukkan data-data dari dalam tiket timbangan ini, kita perlu memerlukan apa ya, semacam bukti fisiknya kayak gitu teman-teman. Misal saya asal masukkan aja ya, kayak gitu untuk bukti fisiknya. Gitu. Nah, jadi di SAP juga kita bisa melampirkan file teman-teman. Gitu. Kemudian kita save. Gitu. Nah, habis itu kita akan melakukan rilis terlebih dahulu. Oh, rilis di item 18. Kita masuk ke schedule line. Oke, kemudian ini dan save. Nah, ini adalah outbound delivery teman-teman. Delivery ini adalah nomor outbound delivery yang ini, kayak gitu. Kita sudah masuk ke tahap kedua, mungkin untuk jaga-jaga kita akan mengcopy dokumen delivery-nya ini. Bentar, nah, 70233. Oke, kita sudah melakukan hingga tahap kedua, selanjutnya adalah good issue dan billing yang belum kita lakukan. Kita akan melakukan ke billing. Kalau kita udah sampai ke tahap ini, kita tuh udah tinggal dikit lagi teman-teman mesti kita kerjain. Kita masuk ke ini ada masukan nomor yang tadi kita buat ya. Ternyata secara otomatis langsung dimasukkan secara otomatis ya. Ini kita tinggal enter dan sini kita untuk melakukan good issue di sini kita cukup pencet men-tap tombol post good issue kayak gitu. Kemudian ini informasi bahwa si nomor delivery tadi itu udah good issue kayak gitu teman-teman. Terakhir kita akan melakukan proses billing. Billing itu kita gunakan di bagian technical code VF01. Nah, di sini ada dimasukkan nomor sales order ya. Nomor sales order yang tadi kita buat setelah kita membuat menyelesaikan tahap pertama di sini. Kita enter lagi dan di sini kita bisa lihat tagihannya untuk supir truknya sekian dan untuk PKS-nya sekian. Kita melakukan save dan ya dokumennya ini ada accounting dokumen. Jadi accounting dokumen ini dia itu akan masuk ke bagian ER teman-teman. Ini udah ranahnya udah financial accounting jadi udah bukan masuk di modul SCM 600 lagi. Kayak gitu teman-teman. Kemudian kita klik OK dan untuk misal kita melihat laporannya itu saya sudah buatkan di sistemnya secara custom ya dengan bantuan pihak dari teknikal. Itu ada ini kita membuat technical code baru dan sini kita bisa rekap status SO yang sudah tadi kita buat. Di mana nomornya itu 60.283 yaitu yang ini. Kita sudah PKS-nya itu namanya kami, kita sudah melakukan rilis atau rilis itu nama lain dalam sistemnya atau dalam modul itu outbound delivery, kemudian ada good issue dan sudah billing. Dia belum dibayar karena memang belum dilakukan pembayaran kan tadi, di mana lakukan pembayaran itu ranahnya di accounting, bukan di ranah SCM 600 lagi. Kayak gitu teman-teman. Nah, oke, saya mau melihatkan satu laporan lagi, yaitu laporan upah bongkar muat, yaitu upah yang diterima oleh tadi kita masukkan Parmantor dan Andi. Nah, di sini adalah Parmantor dan Andi, kayak gitu. Jadi nanti di sini di mana supirnya Supardi, sini dan ini adalah upah muatnya teman-teman. Upahnya itu 46.000 dan 46.000. Jadi memang sedikit miris ya teman-teman keadaannya di mana kelapa sawit itu kan berat-berat ya kalau teman-teman mungkin teman-teman pernah lihat di TikTok, di Reels, di dan di lain video-video pendek lainnya itu kan orang yang angkat kelapa sawit itu kan berat banget ya, tapi dia itu sekali ngangkut itu cuma dapat segini teman-teman, 46.000. Karena memang sesuai itu hitungannya ya teman-teman. Oke, saya rasa cukup untuk sesi real case ini.
mungkin akan dilanjutkan oleh MC kita. Oke, saya kembalikan pada MC. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk teman-teman pemateri atas pemaparannya. Mungkin kita bakal lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Bener, jadi karena tadi sudah cukup ya waktu untuk pemaparan materinya, jadi teman-teman yang mau bertanya boleh kalau misalnya mau langsung raise hand atau mau drop pertanyaannya di chat. Eh, halo, suara saya kedengaran. Saya izin bertanya, boleh? Suara saya kedengaran? Oke, mungkin di chat ada yang bertanya dari Agustan. Eh, Kak, izin bertanya, kebetulan aku dulu pernah belajar SCM 500. Nah, apa bedanya sama SCM 600 ini? Mungkin teman-teman pemateri ada yang mau menjawab. Oke, mungkin aku izin menjawab ya. Tadi perbedaan antara SCM 500 dan 600 ya. Kalau SCM 500 itu bagian pengadaan. Jadi modul SAP ini intinya tuh buat ngurus beli barang atau jasa tuh dari vendor. Dari permintaan sampai itu tuh dibayar. Contohnya tuh kayak perusahaan beli bahan baku kayak kain itu buat produksi baju. Sedangkan kalau SCM 600 itu lebih ke penjualan. Jadi modul SAP ini buat ngurusin jualan dari pesanan pelanggan sampai barangnya terkirim dan uangnya itu diterima. Mungkin kalau tadi SCM 500 itu pembelian bahannya, kalau SCM 600 ini contohnya tuh perusahaan jual baju dari pelanggan lewat toko online. Jadi intinya tuh SCM 500 itu buat ngurus belanja ke pemasok, sedangkan SCM 500 ini buat ngurus jualan ke pelanggan. Apakah terjawab? Oke, makasih Agus. Oke, Halo, tes. Suara saya kedengaran? oke, ini Andika ya yang mau nanya ya? Halo, suara saya kedengaran? Kedengaran. Halo, Terdengar atau tidak? terdengar, terdengar. Oke, eh, mungkin saya perkenalkan diri dulu ya sebelum saya bertanya. Mohon maaf, sepertinya saya nggak bisa on cam dikarenakan saya baru pulang kerja. Tapi dari awal sampai akhir ini saya menyimak apa yang teman-teman bahas. Mungkin saya perkenalkan diri, nama saya Andika, biasa dipanggil Dika. Eh, Sebelumnya saya udah pernah, ya saat ini saya bekerja di perusahaan SAP ya. Tentu apa yang dibahas teman-teman ini adalah disiplin ilmu saya di SAP. Nah, tadi teman-teman udah membahas panjang tentang SCM 600. Ini mungkin pertanyaan simpel ya eh, dari saya. Itu adalah modul SD atau modul SCM 600 adalah modul Sales and Distribution. Kita tahu itu. Nah, modul ini sudah ada di SAP versi R3 ya. Artinya versi di tahun 1992. Nah, sekarang SAP itu sudah berkembang menjadi versinya HANA, ya S/4HANA. Oke, sampai sini udah nyimak ya. Nah, pertanyaannya, apakah di dalam kedua versi tersebut ada perbedaan antara konfigurasi ataupun settingan yang di dalam kedua versi tersebut? Ataupun jika tidak ada konfigurasi atau fitur ataupun master data yang membedakan antara versi R3 dengan versi HANA. Nah, jika ada perubahan, di mana letak perubahan itu? Boleh dijelaskan? Mungkin boleh secara teori ataupun secara praktek. Kalau misalkan bisa connect ke HANA, silakan boleh dijawab. Terima kasih sebelumnya.
Oke, mungkin terima kasih. Oke, mungkin terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaannya kita tampung dulu. Jawabannya nanti kita bakal jawab di akhir. Mungkin teman-teman yang mungkin teman-teman yang mau bertanya lagi bisa di komen dulu ya, atau nggak di raise hand dulu. Oke, mungkin saya karena belum ada lagi yang apa ya yang nanya, saya coba jawab dulu pertanyaan dari Mas Andika. Luar biasa ini pertanyaan sungguh apa ya sangat mendalam sekali. Jadi tadi kami butuh tim pemateri butuh berdiskusi dulu untuk merumuskan jawaban yang paling benar atau seperti apa karena takutnya kami ada salah menjawab dan lain-lain kayak gitu. Jadi sebenarnya dari kami tim pemateri itu belum terlalu banyak atau belum terlalu memiliki pengalaman terkait SAP S/4HANA kayak gitu. Di mana yang kami pelajari pun dan kami gunakan dalam sertifikasi kemarin pun itu adalah SAP versi R3 yang memang itu memang udah ada apa ya SAP yang udah versinya udah agak lama sih memang. Di mana yang terbaru juga itu adalah namanya SAP S/4HANA. Mungkin di sini yang membedakan adalah antara SAP R3 dengan SAP S/4HANA, khususnya di modul SCM 600-nya, itu ini yang saya tahu ya, karena memang apa ya, saya juga belum terlalu mendalami terkait SAP S/4HANA. Jadi yang pertama dari segi apa ya arsitektur SAP juga udah sangat beda, di mana SAP R3 ini dia itu masih menggunakan apa ya arsitektur yang dia itu misal cara aplikasi fisik aplikasi dalam desktop ya gitu. Kalau di mana SAP S/4HANA dia itu sistemnya udah bisa cloud kayak gitu. Nah, dan selain itu di mana di dalam SAP R3 itu tersusun banyak banget table-table yang memang saling berrelasi, tapi itu ada banyak banget table dalam SAP R3. Terkhusus untuk modul SCM 600 pun ada tabel PBAK, PBAP, dan lain-lain kayak gitu. Dan kalau di SAP S/4HANA itu setahu saya sudah ada satu tabel yang bisa big table ya. Ini pasti bakal big banget, bakal besar banget tabelnya, di mana table itu akan menampung semua tabel-tabel tadi, yaitu misal tabel PBAP atau PBAP, PBAK, dan tabel PBPB kalau saya tidak salah, dan tabel-tabel lainnya. Oke, jadi perbedaan yang pertama adalah terletak di dalam tabelnya, di mana dalam S/4HANA itu semuanya bisa dirumuskan dalam satu tabel, sehingga itu akan sangat memudahkan bagi seorang SAP consultant ketika akan membuat sebuah dokumen kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah di mana kalau di modul SCM 600 di bagian SAP S/4HANA karena dia berbasis cloud harusnya dia saya juga belum pernah nyoba sih, tapi kalau dari yang saya ketahui cloud itu dia biasanya lebih terintegrasi sehingga dia akan lebih apa ya lebih real time mungkin ya. Itu sih jawaban dari saya. Jadi mungkin ada sedikit perbedaan apa ya bukan aksara sih tapi efektivitas penggunaannya di dalam SAP S/4HANA. Jadi lebih efektif aja karena itu kan pengembangan juga dari versi sebelumnya. Kayak gitu sih. Itu sih jawaban dari saya sih. Mungkin Mas Andika apakah sudah gimana tanggapannya deh?
Oke, mungkin kalau dari jawaban Mas Farhan di sini saya nyimpulkan bahwa perbedaan antara S/4HANA dengan R3 itu di bagian modul SCM 600 itu terletak di pertama tabelnya ya, dari tabelnya. Yang kedua itu adalah jenis server yang digunakan. Iya, saya setuju. Kalau di R3 itu kita itu servernya masih on-premise. Nah, artinya masih menggunakan server yang langsung diinstal, baru bisa dikonekkan ke SAP. Nah, kalau cloud itu udah pakai versi HANA punya, gitu kan. Nah, itu salah satu perbedaannya sih dari versi R3 ke S/4HANA. Oke, cukup bisa diterima. Oke, terima kasih. Baik, saya juga ucapkan terima kasih kembali karena emang itu pertanyaan sangat deep banget ya. Terima kasih juga Mas Adika atas pertanyaannya. Oke, buat Arafat, raise hand mau bertanya. Ya, perkenalkan sebelumnya saya Arafat. Saya tadi menyimak beberapa diskusi ya. Mungkin ini saya dengar tadi ada orang yang udah bekerja di SAP. Nah, kita ingin berdiskusi bareng-bareng gitu ya. Tadi saya tengok di materi juga dan judul materi kita ini webinarnya Digital Revolusioner ya, tentang supply chain. Nah, kalau revolusioner dan tadi di materi-materi ada PPT menyangkut gambar-gambar AI gitu ya. Mungkin apalagi kan kita ada SAP HANA di mana kita tahu kalau AI itu adalah program yang membutuhkan database yang besar, itu mengelola database. Sedangkan perusahaan untuk mendapatkan database dari besar itu dari mana? Pasti mendapatkannya dari sistem ERP. Mau apapun itu, mau dari SAP, Microsoft Dynamics, dan selain sebagainya yang saya tahu ya. Dan saya juga pernah melihat di akun Instagram atau TikTok KAI, dia itu ada supply chain-nya dipersimpel gitu. Pakai web gitu, saya tidak mengerti apa itu. Kayaknya tinggal diklik-klik aja gitu. Mungkin Mas Fahran, Mas yang lain di sini dan Mbak-mbak yang lain bisa menjelaskan itu secara simpel. Dan apakah implementasi AI itu bisa kita gunakan itu untuk sebagai digital profesional, terutama di supply chain yang kita bahas di sini. Itu bagaimana? Apakah bisa kita manfaatin fitur AI itu dan bagaimana sih kita harus bisa memanfaatkan gitu. Mungkin itu aja sih pertanyaannya. Terima kasih. Oke, mungkin aku bantu jawab lagi. Oke, ini pertanyaan juga sama deep-nya ya dengan pertanyaan dari Mas Andika, di mana Mas Arafat ini pertanyaan juga sama-sama deep banget ya teman-teman. Oke, jadi tadi apa ya? Saya nangkapnya pertanyaannya apakah AI bisa digunakan dalam SAP S/4HANA? Jawabannya bisa, karena memang saya sudah sedikit apa ya, sebelum saya melakukan atau mengadakan sesi ini, asasi Widari, tentu saya juga sudah melakukan browsing, sudah melakukan berselancar di internet dan lain-lain terkait fitur-fitur SAP terbaru. Di mana fitur-fitur SAP terbaru yang tadi setelah saya sebutkan ada SAP IoT, AI Core, Extended Warehouse Management, ada blockchain, dan juga ada SAP AI Business Services. Itu semuanya bisa digunakan dalam dimulai dari SAP versi S/4HANA kayak gitu. Jadi jawabannya adalah bisa, di mana kita bisa memanfaatkan SAP AI Core itu. Jadi SAP AI Core itu kan berguna untuk kita melakukan apa ya? Membuild atau membangun sebuah AI yang kita gunakan di SAP kayak gitu. Jadi nanti mungkin ada yang nanti bagi yang bagian teknikalnya dalam suatu SAP, dalam yang mengelola SAP bagian teknikalnya dia akan mungkin membangun sebuah, bukan mungkin ya, emang dia harusnya bisa bagian teknikal di mana dia akan melatih, mentraining, membuild, membangun AI untuk digunakan dalam SAP menggunakan fitur SAP AI Core. SAP AI Core ini biasanya itu dia untuk pembeliannya itu atau untuk subscription-nya ya, itu berbeda lagi dengan subscription pada umumnya seperti itu. Jadi oleh karena itu biasanya tidak semua perusahaan yang menggunakan SAP AI Core ini, mungkin hanya perusahaan-perusahaan benar-benar besar yang dia ingin mengembangkan atau mengeksplor AI ini digunakan dalam SAP. Contoh penggunaannya dalam modul SCM kan dari ditanyakan,
Misal kita bisa bayangkan ada sebuah AI yang digunakan dalam SCM, di mana SCM itu kalau tadi kan Mas Arapat bilang SCM aja ya, bukan SCM 600, 300, dan 500, di mana SCM secara umum itu adalah supply chain management, bisa terlibat dari mungkin pembelian, penjualan, dan produksi. Kita bisa menggunakan, memanfaatkan AI dalam proses-proses tersebut. Contohnya ketika kita akan, misal kita akan melakukan pembelian, kita bisa memanfaatkan AI untuk menganalisis dan memberikan rekomendasi vendor mana yang secara langsung dapat, vendor mana yang apa ya, yang lebih menguntungkan untuk perusahaan kita. Kemudian contoh lainnya, misal untuk apa ya, misal eh, untuk produksi atau production planning, AI ini bisa apa ya, melakukan forecasting atau peramalan, di mana kira-kira misal di periode kuartal selanjutnya atau di bulan selanjutnya atau di tahun selanjutnya, kira-kira perusahaan ini atau perusahaan kita itu harus apa ya, melakukan produksi seberapa banyak atau merencanakan production planning itu seberapa banyak. Itu sih mungkin salah satu contoh penggunaan AI dalam modul SCM. SCM secara umum ya, dan di SAP tentunya cuma bisa setahu saya cuma bisa di SAP S/4HANA sih. Jadi SAP R3 yang saat ini saya pernah gunakan itu masih belum bisa seharusnya. Itu sih jawabannya saya. Gimana tanggapannya Mas Arafat? Baik, terima kasih sekali jawabannya. Ini ada tambahan lagi. Jika kita kan tahu kalau AI itu akan mengurangi manusia ya, berarti akan mempengaruhi pekerjaan. Nah, dari sisi kalian mahasiswa nih ya, apakah kalian setuju jika AI ini akan kita gemparkan, habis itu berarti akan mengurangi jumlah pekerja gitu? Itu kalian setuju atau tidak gitu? Dengan masuknya AI di dunia kerja ini. Seperti itu. Otomatis kan supply chain-nya makin tipis nih orang-orang yang bekerja di dalamnya gitu. Itu bagaimana? Kita sama-sama mahasiswa gitu, berdiskusi aja. Oke, ternyata masih ada lanjutannya ya, ada part 2-nya. Oke, tapi ini sih diskusi. Berarti jadi ini menanyakan pendapat saya, di mana pendapat itu bersifatnya pribadi, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Jadi menurut pendapat atau sudut pandang saya dan juga bersama rekan-rekan pemateri saya, jadi kalau menurut saya pengorbanan itu pasti ada. Kita dari dulu juga di mana revolusi industri itu selalu berkembang dari tahun ke tahun, dan itu selalu mengakibatkan adanya pengorbanan. Contohnya dari dulu kita belum ada zamannya internet, kayak kantor pos itu pasti akan sangat apa ya, sangat sangat apa ya, sangat banyak digunakan gitu, sangat sangat bermanfaat sekali. Tapi sekarang saya rasa, di mana yang saya lihat ya, saya lihat, tidak saya analisis secara mendalam juga, tapi saya lihat di mana ketika saya melihat kantor pos melewatinya di jalan dan lain-lain, itu sepertinya kayak terlihat sepi ya. Memang agak mengenaskan di mana kantor pos ini di tahun-tahun sebelumnya kayak berada di masa jaya-jayanya, tapi sekarang kayak terlihat selalu sepi. Itu adalah salah satu contoh dari adanya revolusi industri kayak gitu. Dan menurut saya itu wajar, karena memang kita sebagai manusia itu diberikan akal, sehingga kita akan menggunakan akal ini untuk terus berkembang, di mana kita akan terus berkembang, 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 walaupun di setiap perkembangannya itu mungkin ada pihak-pihak yang dikorbankan, seperti itu. Dan mungkin nanti ketika kita akan menggunakan AI dalam SCM atau supply chain ini, saya yakin memang ketika memang AI ini sudah dimanfaatkan secara sepenuhnya, itu akan bukan sedikit, tapi mungkin akan cukup banyak mengurangi manusia, sorry, ya, manusia atau orang-orang yang digunakan atau yang bekerja dalam supply chain tersebut. Itu adalah seleksi alam sih bagi saya. Jadi di mana kita sebagai mahasiswa yang kita masih bisa beradaptasi, masih dengan mudah beradaptasi, kita harus bisa beradaptasi dengan revolusi industri kayak ini. Di mana kalau kita cuma stuck di zona nyaman kita, kita pasti akan ketinggalan zaman. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya itu tidak apa-apa dari sudut pandang saya ya. Karena memang itu adalah satu hal yang memang kayak sudah ditakdirkan kayak gitu sih. Jadi kalau ada orang yang tidak bisa kehilangan pekerjaannya, itu salah dia sendiri. Kenapa dia tidak mau berkembang? Kalau menurut saya seperti itu jawabannya. Baik, terima kasih sekali Mas siapa nih pemateri. Ya, bagus banget jawabannya. Terbuka jadi wawasan kita semua ya, terutama saya sendiri. Itu terima kasih banyak.
Ya, terima kasih sekali Mas Arafat. Oke. Oke, terima kasih untuk semua. Oke, terima kasih untuk semua yang sudah bertanya tadi. Mungkin untuk sesi tanya jawabnya kita cukupkan di sini dulu juga karena waktu sudah menunjukkan mau setengah 9 dan kita masih ada sesi selanjutnya. Dan sesi selanjutnya ini merupakan sesi games, teman-teman. Nah, di sini juga kalau misalnya yang menang bisa dapetin hadiah juga, dapat imani. Jadi jangan lupa buat join Kahoot-nya. Boleh sambil di share screen aja, moderator. Ini semuanya join Kahoot ya? Enggak sih, kalau misalnya kita tetapin aja sekitaran 10 sampai 15 orang aja yang mau main game ya. Oke. Saya ikut join. Oke, Mas. Sebentar ya, teman-teman. Sedang disiapkan dulu buat di-share screen. Mati. Nggak usah. Oke, teman-teman, mungkin buat link Kahoot-nya bisa diakses di WA grupnya buat login ke Kahoot-nya. Ya, teman-teman. Gak jadi di grup WA. Oke, jadi udah ada 2 orang ini yang join. Kita tunggu sampai 20. 15 di Indonesia. Enggak nyampe jam berapa? Nunggu nyampe jam berapa? Zak? Sampai jam 20. 22, 26 lah ya, 3 menit aja. Oh, 2 menit aja nih. 2 menit. Oke. Boleh teman-teman langsung diakses aja ke Kahoot-nya. Yuk, yuk, yuk. Yang mau mendapatkan e-wallet. Ada Yesa, Andika, Laras, Agusat. Ada Mas Fauzan. Ayo guys. 2 menit lagi, 2 menit. Agus Happy. Ini Agus Happy orang beneran di sini guys. Itu kalau namanya beda, namanya bis. Teman-teman, kalau bisa namanya nama asli ya. Ini ini tolong diganti dulu ya.
Kalau misalnya males buat join lagi, nanti buat ngebuktiin ya kalau misalnya kalian ada di sini, paling ntar kalian on mic aja. On cam sambil nunjukin. Kalau menang, betul. Kalau menang. Ada Fufu Fafa. Ih, serem banget ini. Kick. Aduh, bisa di-kick gak, guys? Oh, nggak bisa. Tokyo Ref. 1 menit lagi ya, guys. Udah 10 orang nih. 20.26. Kita close. Ya, 1 menit lagi. Masih pada semangat gak teman-teman? Mau dapat duit nih. Rahasia negara. Wih, rahasia negara. Oke. Belum 26. Sorry. Oke, udah jam 8:26 ya. Terus nanti kalau misalnya kalian menang, jangan lupa di screenshot juga buat buktinya supaya kalian bisa redeem e-money. Udah 10 orang juga, kita langsung start aja nggak sih, kakak-kakak? Ini udah mau ada yang join lagi kan? Gak ada yang mau join lagi, berarti udah deh mereka pada nggak mau dapat uang berarti ini. Lanjut aja Kak, start Kak. Ayo, Gas, 3, gas, gas. 1, mulai. Semangat teman-teman. Panjangan SAP, apa guys? SAP guys, Ya. apa ya? Satu soal 15 detik ya? Iya. Tuh. Wah, Keren. Kita sambil mikir. yang benar cuma satu nih guys. Gimana nih guys? Pada grogi ya? Grogi. Lanjut aja, Grogi, lanjut. Kak. Kak. Iya, aku salah. Mas. Lanjutan nih, SAP pertama kali didirikan pada tahun berapa guys? Pertanyaannya masih basic-basic nih. Kak, jangan tunjukin leaderboardnya. Malu. Oke, udah pada mulai terlatih ya. Pada pengen menang semua. Wah, tetap Mas Andika tapi pertama. Lanjut dulu, lanjut. Harusnya sih. Apa ya? Aduh, Wih, banyak nih yang bener nih. Oke, mungkin teman-teman kita juga bakal mention kalau misalkan juara pemenang ini kita ngambil 2 orang. 2 orang Jadi saja. bakal 2 orang yang mendapatkan. E-walletnya. Iya, benar. Imani nggak sih? Iya, E-wallet sorry. sama GoPay-nya kita kasih akun berarti. Lanjut guys, jawab guys. Platform database in memory yang menggunakan SQL Server nggak sih? In-memory platform. 6 Ay, orang yang bener. Coba nih kira-kira nih. Wah, Bang Andika tergantikan oleh Agus Set. Agus Happy-nya mana Agus Happy? Ya, Agus Happy-nya jadi set sekarang. Versi terbaru dari SAP. Yang mana ya? SAP R2 nggak sih? A3 dong. ih, SAP S4 HANA ternyata.
Siapa tuh yang menang tuh? 7 orang tuh. Ada yang kegocek sama jawaban aku tadi kah? SAPR 2 nih. Maaf ya guys. Makanya guys, jangan biasa nyontek guys. Jangan mudah Agus terpengaruh pinter guys. banget ya. Sulit PT yang digunakan sebagai contoh materi. real case. Yo, ada yang ingat gak guys? Tadi PT-nya PT apa? Tadi si Farhan sudah yeping nih sampai gak bener sih, parah ya guys. Udah yeping selama itu kalau wah banyak yang bener Lorena. Iya. Agus Hmm, sama Agus. Laras. Laras kepanasan Weh, Laras. Laras mau Laras naik, mau weh. Ayo guys, guyur Laras. Agus pakai turbo tuh. Mas Agus langsung di atas ya. Agus mana nih? Agus Kahut kah sekarang? Agus happy. Oh iya, Wah, Agus happy ya sekarang. Nah, ini jadi ini juga udah dijelasin tadi sama pemateri. Adaptasi teknologi di digital di SAP apa aja. Kecuali ya, ada kecualinya teman-teman nih, awas nih. Awas kegocek. Warna ungu kali ke ungu. Nggak ada. Nggak ada. Wajib Wah, atas. rata. Wih, Mas Agus mana nih? Agus Bali, Agus Set, Agus. Agus buntung OP banget Agus nih. Bali siapa? Agus Oh, Senggol bisa dong itu ya? dong. Oke, Ir. Wah, Ir ini strike nih Apa si Ir Agus nih. takut, Ada Bu? apa? Yang bukan termasuk proses dalam modul SCM 600. Ini maaf ya guys kalau gambarnya agak Kalian jangan nyari jawaban tembok Cina. nggak ngerti lagi. Oh Apa iya. itu maksudnya Kak? Itu bukan. Lupain ya. Wow, wah, Agus tetap ini Agus. Iya. Jadi pengen lihat Agus gimana mukanya Agus ini. Kepo. Itu yang menang suruh on cam gak sih? Betul, boleh. kalau nggak on cam nggak jadi dikasih. Udah dikasih. Fungsi utama dari SAP SCM guys. Terus Agus Supply nyesel. chain apa ya kira-kira supply chain? Oh ya, yang itu lagi ya teman-teman, yang menang di sini 2 orang ya, bukan cuma 1 orang aja. Jadi teman-teman yang mungkin agak ketinggalan jauh sama Agus Set masih punya kesempatan banyak. Wah, ya, set kedua. Mak udah. Wah, belum. pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan terakhir ya teman-teman. Aduh, rantai pemasok. Kita sih pada bisa jawab ya pertanyaan ini. Kita lihat nih siapa nih yang menang. Siapa? Wih, Juara Saya yang 3 ketiga. ada Andika Nasution. Oke, saya banget juara 3 masih belum dapat ya. Ada Ir dan juga Agus takut, Bu. weh. Agus happy. Yeay. Agusnya jago happy sekarang, nggak lagi. Siapa Oke. ini Agus? Ini Agus sama Ir. Di ini ya. Jangan lupa di screenshot ya. Oke. Mungkin boleh sebaris 2 baris kata Buat Agus Set sama Iir. dari Ir dulu deh, Ir yang juara 2. Boleh Ir. Kata-kata hari ini. Sabar, kita ke Ir dulu, Kak Kirei. Iir boleh on cam ya. Ir dalam hitungan ketiga nggak on cam kita ganti pemenang ya Ir. 1, 2. jangan. Tungguin. Lagi siap-siap dia. Ir kata-kata hari ini boleh Ir. Ir siapa Ir? Iya karena tadi Ir kan nggak pakai nama asli, jadi kita nggak tahu nih siapa nih yang menang sebenarnya. Jadi kami mesti tahu dulu. Kecuali kalau tadi mungkin pakai nama asli itu, kami mungkin nggak perlu meminta konfirmasi ya. Oke, buat Ir kalau belum siap boleh di komen dulu. Nanti kita ke Agus Happy dulu. Agus Set. Agus. Oke, karena belum ada respon dari Ir ya, kita coba ke Agus Set dulu nih, boleh nih juara kita hari ini. Boleh dong on cam, on mic-nya, sepatah 2 kata. Ayo Agus Set ditunggu ya. Maaf Kak, kamera rusak. Waduh, Alasan ini. tidak menerima alasan ya Agus Set. Gak apa-apa, rambutnya aja gak apa-apa, atau tembok juga gak apa-apa. Yang penting kita tahu kamu manusia, Agus Set.
Ayo Agus Set. Real Kak. Ya udah deh, boleh di on mic dulu deh. Gimana jadi pemenang gamesnya? Happy banget Maaf, Kak. mic rusak. Oh enggak, kirain mic Happy banget rusak juga. alhamdulillah. Boleh, boleh. Masih di mute, Agus? Ke mute ke Aisyah. Oh iya Kak. Siapa yang mute? Oke, boleh on mic lagi. Maaf kalau ke mute nggak sengaja. Boleh on mic lagi, Agus? Halo Kak, halo Kak. Boleh, boleh. Gimana, gimana? Happy banget sih Kak. Dari tadi aku merhatiin nggak sia-sia merhatiin Kak. Oh, nggak sih, merhatiin. Apalagi ngeliat Kak Farhan jago banget jelasinnya dia Kak. Yang lain Wah, juga jago tapi Kak Farhan ini paling menonjol Kak. Wah, buzzernya Farhan ya? kamu buzzer ya? Kamu buzzer Farhan ya, Agus, katanya. Nggak Kak real Kak, saya terpesona Kak. Oh, ya, terpesona. Terpesona. Oke, nggak apa-apa. Terpesona, nggak apa-apa. Bagus Nggak apa-apa. sekali lah. Kasih mama kan? Buzzer. Terus, tadi gimana nih? Pertanyaannya susah nggak? Susah satu sih Kak, saya salah satu. Oh, salah satu. Sombong Anda, Soalnya sombong, sombong. Detik aja, detik. Oke, terima kasih ya, Agus. Udah mau coba ikut gamenya dan coba jawab juga. Nanti mungkin langsung bisa kontak yang tadi kamu terpesona tuh buat ya itulah, itulah. Siap, Oke. Kak. Buat tadi Ir gimana Ir? Halo Apakah Kak, Ir ada di sini? Nah, oh namanya Irba. Halo Irba. Gimana gimana? Sudah menjadi juara 2. Alhamdulillah. Tidak menyangka. Susah nggak soal-soalnya Irba? Halo, Oke, mungkin ini jaringan di aku agak lag ya. Makasih halo. juga Irba udah coba join gamenya dan selamat udah menangin buat juara 2. Nanti bisa langsung kontak ke Kak Farhan aja ya buat buat ngeklaim hadiahnya. Oke, terima kasih sekali lagi ke Agus dan Irba. Tapi kita masih mau ngumumin pertanyaan nih guys, karena buat pertanyaan pun ada yang menang juga, bukan ada yang menang, sorry, ada yang mendapatkan reward juga. Boleh langsung di-spill, Kak Farhan siapa? Oke, jadi tadi kan ada tiga orang ya yang bertanya ya. Ada siapa ya tadi yang pertama? Pokoknya ada 3 orang. Pertama, pertama siapa ya tadi? Saya. Oke, yang pertama ternyata Agus Said ya teman-temannya pertanyaan. Oke, karena kita menganut sistem sama rata. Jadi karena Agusat ini bukan karena pertanyaannya jelek ya. Pertanyaan Agusat juga bagus banget, tapi karena Agusat jadi tidak somehow OP ternyata bisa menangkan games ini dengan skor yang sangat jauh. Maka mungkin untuk reward pada dua penanya terbaik kita berikan kepada dua penanya yang lainnya aja ya. Gimana Agusat? Aman? Agusat OP banget. Oke, Udah gak ada apa-apa Agus Set, beneran Buntung. agar tetap namanya Agusat aja, gak usah jadi Agus Happy. Agusnya Oke. meresahkan. Agus Oke, Buntung tuh kalau oke gitu lebih oke Agus SAP. mungkin saya umumkan aja pemenang dari dua penanya terbaik adalah ya bernama Mas Andika Lestari Nasution dan Mas Arafat. Selamat untuk kedua Mas tersebut boleh hubungi saya untuk mengklaim hadiahnya ya. Wih, terima Oke. kasih. Oke, buat buat Mas Andika dan Arafat tadi ya, boleh mungkin sepatah dua katanya. Silakan tinggal on mic aja. Ya, dengar suara saya?
Ya, halo. Terdengar, terdengar. Oke, mungkin untuk hadiah saya berterima kasih ya kepada mahasiswa Universitas Telkom ya. Saya juga ngerasa bangga di mana kalian di sini menjelaskan tentang ilmu disiplin saya ketika saya bekerja, terus kalian jelasin. Menurut saya oke sekali dengan tingkat kalian mahasiswa, saya ikutin apa yang kalian jelaskan cukup bagus menurut saya. Untuk itu aja sih yang mau saya jelaskan demikian. Oke, terima kasih Mas Andika. Mungkin boleh untuk Mas Arafat gimana? Oh, ternyata udah live Mas Arafatnya. Oke, oke. Mungkin untuk sesi Oke, untuk sesi pemberian tadi merupakan yang terakhir, tapi kita masih ada dokumentasi, guys. Jadi yang bisa on cam, boleh banget on cam. Kita tunggu sampai 24.2 aja kali ya, 1 menit aja. Sama nanti mungkin kita ada share mengenai feedback dan absensi juga, guys, tapi di grup WA. Jadi jangan lupa diisi dan bantu kami untuk isi. Terima kasih. Ayo, ayo, on cam, on cam. Terima kasih yang sudah on cam, teman-teman. Oke, karena sudah waktu menunjukkan pukul 20.42, kita dokumentasi aja ya. Gak apa-apa, seadanya aja. Aku hitung. Satu. Oke. Ada mau gaya lagi nggak, Han? Ya udah boleh gaya YRP kayak gini, guys. Oke. Ya. 1, 2, 3. Oke, mungkin dokumentasi ini benar-benar menjadi penutup webinar kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak yang semuanya udah berusaha meluangkan waktu, udah mau menyimak, bertanya, dan juga ikut gamesnya. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Terima kasih teman-teman. teman-teman. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya adik-adik. Iya.